Wah, nilai sahamnya naik lagi nih. Kalau kayak gini caranya, saya bisa ngalahkan Warren Buffett nih. Ternyata investasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga bisa bikin orang keturunan ya. Padahal uang saya sudah saya buang di jalan-jalan, tapi kagak habis-habis. Hei, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Kamu nih bang, agak aja, nggak bisa nih orang lain aja. Maaf mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Cinta Claudia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di mana pertumbuhan ekonomi neoklasik ini memiliki 3 tokoh terbesar. Yang pertama ada Harold Domar, yang kedua Robert Solow, yang ketiga ada Schumpeter. Nah, yang pertama Cinta akan menjelaskan tentang teori Harold Domar. Di mana, nah sebelum memasuki materi, kenapa ya disebut dengan teori Harold Domar? Nah, dahulu teori ini terdapat 2 teori. Yang pertama ada teori Harold, yang kedua ada teori Domar. Nah, karena kedua teori ini memiliki isi yang sama, maka disatukan deh. Jadi teori Harold Domar. Nah, apa ya isi dari teori ini? Nah, Harold Domar mengemukakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat dalam suatu negara. Di mana semakin banyak investasi yang dilakukan di suatu negara, maka suatu perusahaan akan mendapatkan modal yang lebih banyak lagi pastinya kan? Nah, dengan investasi itu juga kita dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi tentunya. Nah, jika jumlah barang dan jasa itu semakin banyak, maka akan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya teori Harold Domar ialah teori yang mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Nah, bagaimana ya jika kita kaitkan dengan negara Indonesia teori Harold Domar ini? Apakah bisa? Bisa. Nah, Indonesia kan saat itu dilanda COVID-19 ya, selama 2 tahun lebih bahkan ya. Nah, tentunya negara kita berada di kondisi ekonomi di titik terendah. Nah, oleh karena itu akan ada pertumbuhan ekonomi di negara kita, negara Indonesia. Nah, yang tidak luput dari sektor bisnis untuk investasi sebagai pembentuk modal, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Harold Domar ini. Nah, tabungan dan investasi itu merupakan akar dari semua upaya untuk memulihkan dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Apalagi setelah dilanda pandemi ya, setelah 2 tahun terakhir ini. Nah, dengan adanya keinginan untuk pembentukan modal atau investasi masyarakat, yaitu dengan perbandingan pembentukan modal dengan pembentukan output atau produksi untuk menuju tujuan yang akhir, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mantap pastinya, atau steady growth. Nah, yang kedua adalah teori menurut Robert Solow. Di mana teori menurut Robert Solow ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena ada 3 faktor. Nah, yang pertama ada pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Yang pertama adalah pertumbuhan modal. Nah, jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usaha juga semakin banyak. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja.
Yang ketiga, pertumbuhan teknologi, di mana jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang akan digunakan akan semakin canggih. Ingat, kecanggihan teknologi mampu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, kesimpulannya, jika faktor pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat, maka terjadi peningkatan hasil produksi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Nah, jika kita kaitkan dengan negara Indonesia, kita tahu negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat padat. Nah, penduduk yang sangat padat di Indonesia akan memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi, di mana semakin banyak penduduk akan semakin banyak melahirkan jumlah tenaga kerja. Di mana dari pengalaman kerja dan pendidikan mereka akan membuat mereka lebih terampil dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga dapat lebih banyak dan dapat berkualitas. Nah, oleh karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia juga dapat menambah banyaknya modal, salah satunya dengan investasi. Nah, sehingga jika kedua hal tersebut yang juga merupakan faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja, jika kita komunikasikan dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan output. Teori yang ketiga ialah teori Schumpeter. Di mana teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari inovasi pengusaha atau entrepreneur dari suatu negara. Ingat, jika semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengembangkan produk, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi. Jika kita kaitkan teori ini dengan negara Indonesia, tentu sangat cocok. Karena jika kita lihat pelaku usaha di Indonesia belakangan ini telah menggunakan inovasi penggunaan teknologi modern. Dalam hal ini, yang dahulunya media sosial hanya digunakan sebagai wadah untuk mencari pertemanan, dan sekarang digunakan bagi para pelaku pengusaha untuk memamerkan dan memasarkan produk-produknya. Lalu, pada akhirnya para pengusaha Indonesia dapat memasarkan produk-produknya tanpa memikirkan tempat, waktu, dan biaya, dan juga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih. Dan juga dapat menciptakan ide produk-produk baru yang dimodifikasi dan dilihat dari pengusaha lain. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama ada teori dari Harold Domar. Bahwasanya teori Harold Domar itu adalah mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Yang kedua ada teori Robert Solow, di mana teori ini mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk, modal, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah teori Schumpeter, di mana teori ini mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan dengan inovasi pengusaha. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun, cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.